Alhamdulillah. Ila radin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila radin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita berjumpa lagi di pengajian kita Marifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih tak henti-hentinya kita sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya jamaah Marifat Banjar yang telah meluangkan waktu kesempatannya berupa waktu dan juga materi hingga bisa menghadiri pengajian malam hari ini. Juga terima kasih besar kembali kami ucapkan kepada saudara kita yang telah menonton video kita, baik yang secara online maupun offline dimanapun saudaraku berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tema kita masih tentang tauhidul sifat. Masih untuk mencapai faedah dalam masalah tajalli sifat haruslah dengan cara tajrid satu persatu, jangan sekaligus, karena kadang-kadang salah satu di antara sifat-sifat itu lebih berat daripada sifat lainnya. Misalnya sifat Allah adalah ilmu. Jadi sifat Allah adalah ilmu, artinya tahu. Nah, lalu menjadi amanah kepada diri kita sifat ilmu tadi. Ilmu tadi mana? Itulah akal kepada diri kita tadi. Itulah ilmu daripada Allah. Kita kira itu hasil perbuatan kita akal tadi. Padahal akal itu sendiri berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya akal itu pun berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kan di-share di grup tadi tentang akal. Nah, jadi akal tadi cabang daripada ilmu. Nah, buah daripada ilmu itu akal. Nah, barang siapa menggunakan akalnya tadi, nah, maka hendaklah dirinya bijak, arif dan bijak tadi kepada diri, yaitu dengan menegakkan syariatnya Muhammad, yaitu dengan berakhlak mulia. Akhlak mulia, gunakan akalnya tadi. Nah, jangan dikira tadi akal tadi adalah milik kita. Sesungguhnya akal tadi adalah milik Allah. Hendakkanlah akal tadi ditundukkan oleh hati, oleh perasaan. Nah, karena hati tadi adalah tempatnya kalam-kalam Allah. Nah, hati tadi adalah mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanyalah Allah. Nah, jadi kalam-kalam Allah tadi ada di hatimu tadi. Nah, tetapi jika hatimu kotor, maka pekerjaanmu pun kotor. Tetapi jika hatimu bersih, maka bersihlah pikiranmu. Tetapi jika hati yang penuh debu tadi, debu-debu daripada ilmunya Allah,
atau diisi daripada selain Allah, maka pikiran tadi akan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, isilah hati tadi, yang mana isi hati tidak ada lain selain daripada Allah. Yang mana kehendak hati tadi tiada lain, kehendak di hati tadi hanyalah kehendak Allah. Ini yang sulit. Nah, ini salah satu yang sulit. Jadi jangan sampai ada kehendak lain di diri tadi, khususnya di hatimu tuh. Nah, jangan sampai ada kehendak lain daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada kehendak lain daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kehendak Allah saja yang ada. Iyalah para bani. Nah, ini yang susahnya tadi. Jangan ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah. Kemudian lagi tadi, diri ini laksana perahu, masih ingat kemarin? Nah, yang berkehendak itu adalah Allah. Jadi sifatnya berkehendak itu adalah kehendak Allah. Jadi yang memerintahkan ke timur dan ke barat adalah Allah sendiri. Jelas lapar bani. Nah, sesuai dengan yang nanti berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 115 tadi. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana wajahmu menghadap, di situ, kemana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, itu ada wajahnya Allah. Nah, kembali kepada diri tadi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur, yang maha memelihara diri ini tadi. Nah, yang memerintahkan ke timur ke barat siapa? Allah. Yang melaksanakan perintah ke timur ke barat siapa? Siapa para bani? Itu hambanya. Nah, jadi hambanya yang melaksanakan perintah. Kata Allah ke timur, ke barat, ke barat. Inilah kapal tadi. Inilah diri tadi. Disuruhnya ke timur, ke kanan, hadap ke kanan. Siapakah yang menghadapkan ke kanan? Itulah hambanya. Yang memerintahkan ke kanan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kajilah diri ini. Ini yang sulit bagi diri kita tadi. Maka satu persatu saja sifat tadi, tajalli sifat Allah tadi kepada diri tadi, satu persatu kita mantapkan. Jangan sekaligus tadi. Atur dulu ini tadi. Katanya ke kanan, oleng kanan, oleng kanan. Yang menyuruh oleng kanan adalah Allah. Yang melaksanakan perintah ini adalah hambanya. Kemana wajahmu menghadap, kemana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Sedangkan yang memerintah ke timur ke barat kepada diri si hamba ini adalah Allah sendiri. Dan yang melaksanakan perintah adalah hambanya. Diberi izin dan diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang beri izin, Allah yang beri perintah. Jadi yang memerintah Allah juga, yang menyuruh Allah. Diberi kudrat, diberi kuasa si hamba ini, bisalah dia menengok ke sebelah kanan. Maka nampaklah wajah Allah di sana. Nampak wajah Allah di sana. Nah, ini mungkin bahasanya agak rumit. Nah, mudah-mudah, susah-susah, sulit tapi mudah katanya tadi. Nah, jadi yang memerintahkan kepada diri menghadap ke arah kanan tadi adalah Allah. Yang melaksanakan perintah tadi adalah si hambanya. Maka ketika si hamba menjalankan kewajibannya menengok ke sebelah kanan tadi, maka melihatlah dia dengan wajahnya Allah. Si hamba, si Muhammad yang melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melampaui tingkatan baka bisifatillah selain daripada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangilah. Baka bi sifatillah ini, kekal dengan sifatnya Allah ini adalah tujuan terakhir yang diharap-harapkan oleh sang salik dan dimaksud oleh para penuntut atau sang salik tadi. Ini tujuan dan maksud tujuannya ataupun maksud dirinya tadi. Nah, dan pada titik tujuan ini pula kebanyakan para nabi dan para wali Allah. Namun tidak ada yang dapat melampaui tingkatan ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para nabi dan wali berada di bawah kidam telapak nabi kita. Nah, jadi kekal dengan sifatnya Allah. Baka bi sifatillah. Nah, jadi yang dapat melihat wajah Allah tadi adalah si Muhammad. Bila Muhammad bisa berjumpa Allah, bila Muhammad bisa memandang wajah Allah. Nah, Muhammad adalah hambanya Allah, Muhammad adalah kekasihnya Allah. Maka mesrakan dirimu dengan dirinya Muhammad Rasulullah, mesrakan. Masih ingat pembahasan pelajaran ini tadi, masih ingat? Nah, jalan yang paling cepat dan tepat untuk sampai kepada Allah yaitu dengan cara memesrakan diri kepada Muhammad, kepada nurnya Muhammad atau kepada Muhammad. Muhammad itu artinya maha mulia, artinya terpuji, yang mulia tiada lain daripada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang terpuji. Jelas tadi siapa yang melihat wajah Allah, itulah dirinya Muhammad. Karena Muhammad adalah kekasihnya Allah, Muhammad adalah pesuruhnya Allah. Nah, kalau raja dengan pesuruhnya akan tiap hari melihatlah. Mungkinkah pelayan ini melayani raja kayak ini? Artinya tutup mata. Nah, membelakan kopi tutup mata. Ya kapan saya atau membelakangi gitu kah? Ketika melayani Tuan Raja tadi, bersama Tuan Raja tadi, apakah nutup mata? Nah, diperintahkan ke timur ke barat tadi. Nah, tentu yang memberi kuasa adalah Allah. Nah, yang menguasakan diri daripada hamba tadi ke timur ke barat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang mampu sampai kepada makam atau tingkatan ini, niscaya dia mendapat gelar resmi dari Allah sebagai Khalifatullah, seperti gelar yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yakni yang dimaksudnya adalah mengganti aku untuk melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi. Khalifah atau khalifah adalah pengganti. Jadi ganti Allah. Jadi Adam tadi ganti Allah. Nah, dan dirinya pun dicipta daripada rupanya Allah. Adam tadi, kemudian dari hadis kursi tadi, Adam dicipta daripada bentuknya, yaitu Ar-Rahman. Kemudian lagi Allah mengajarkan kepada beliau tentang nama-nama
semua ini sebagai firman-Nya. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Nah, jadi nama-nama apa saja diajarkan kepada Adam, termasuk anak keturunannya tadi. Selanjutnya pula Allah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Nabi Adam alaihissalam tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan kesesatan, termasuk juga hal-hal yang halus-halus tersembunyi, mengingat kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, sebagai pengganti daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kalangan arif billah ada yang berkata, orang yang ma'rifat, kenal atau menyadari kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi orang yang ma'rifat tadi. Mana ma'rifatnya? Tentunya dia mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melihat, yang maha tahu tadi. Yang maha tahu tadi, nah, itulah tempatnya segala pengetahuan. Allah yang maha melihat. Kalau yang bodoh yang di depan perahu yang jadi juragan, maka hancurlah nasib si kapal ini tadi. Deritalah yang diterima oleh awak kapal. Artinya kapal ini menderita bila yang di depan pemimpin dirinya sebagai nahkoda ini adalah yang buta, yang tuli di depan, atau yang bodoh. Bayangkan, yang bodoh di depan tadi, nah, bisa memimpin diri, bisa memimpin kapal, nah, maka akan kapal ini tidak karuan, bisa tabrak sana, tabrak sini. Namanya orang bodoh, berdagang pun bisa rugi. Namanya orang buta yang disuruh jadi nahkoda di diri ini, maka dia akan tabrak sana, tabrak sini. Tak tahu hak orang lain tadi. Nah, tak peduli hak-hak orang lain karena buta. Buta matanya, buta hatinya. Dia tidak memperdulikan hak-haknya orang lain tadi. Nah, misalnya tanah orang, tanahnya, karena buta mata hatinya tadi. Artinya tabrak terus. Apapun dia tabrak tadi, apapun dia ambil, karena yang buta yang di depan tadi. Jadi nasib perahu, nasib kapal akan menderita dirinya bila si yang buta tuli menjadi nahkoda, menjadi pemimpinnya. Nah, maka dari itu yang buta tuli ini menjaga haluan kemudi. Yang melihat, yang mendengarlah, yang maha tahulah yang menjadi juragan, yang menjadi nahkoda di dirimu. Maka dari itu serahkan dirimu seutuh-utuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah akan memberitahukan kepada Muhammad segala sesuatunya. Nah, jadi tanya aja, karena nang maha tahu tu Allah, nang maha ilmu tu Allah, bukan manusia. Jadi yang dinamakan alim, orang alim tadi adalah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Alim itu adalah nama, alim itu adalah sifatnya Allah. Atau maha tahu tadi adalah namanya Allah. Jadi ada sifatnya Allah tahu. Nah, Allah nang maha tahu atau maha pemberitahu. Maka si hamba ini bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanyalah hamba ini tentang segala sesuatu hal. Mintalah segala sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikannya tadi. Jadi bila dalam kesulitan, dalam keadaan hal apapun, hendaklah seorang hamba ini tadi meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya angkat tangan Mbak Amin nih, apa aja nah, angkat tangan. Bila menghadap ke ini nah, menghadap. Nah, hadap ke tangan tadi, di sana ada wajah Allah. Kemana saja engkau menghadap? Ke timur kah, ke barat kah, ke kiri kah, ke kanan kah? Atau begini Mbak Amin, atau begitu?
kemana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, jadi bila ba'amin gini, nah, bila kada melihat wajah Allah, artinya imanmu belum kuat, artinya belum ihsan. Jadi bila ba'amin bukannya salah orang berdoa ba'amin. Nah, jadi bilanya menghadap ke ini, nah di situ ada wajah Allah. Nah, ke timur dan barat milik Allah. Kemana wajahmu menghadap, kemana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, jadi bila berdoa tuh melihat wajah Allah. Nah, siapa yang melihat tadi? Itulah hambanya yang diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat wajahnya, bukan manusia. Manusia melihat wajahnya tidak bisa, harus pakai cermin. Nah, mana bisa manusia melihat wajahnya kalau tidak pakai cermin? Paksa pakai cermin dulu manusia tadi. Nah, diri adalah mazhar, adalah kenyataan Allah, adalah bayang-bayang tadi. Nah, sangka-sangkaan diri tadi adalah kenyataan Allah. Begitu juga kenyataan dirimu yang nampak di layar monitormu tuh kemana wajahmu menghadap, kemana engkau menghadap, di situ ada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dilanjutkan lagi tentang Adam tadi. Nah, jadi malam ini banyak bercerita tentang Adam tadi. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang masuk surga dalam rupa Adam alaihissalam, yakni setiap orang yang masuk surga postur tubuhnya seperti postur tubuh Adam alaihissalam, dalam hal kebagusan, keindahan dan ketinggiannya sama dengan diri daripada Adam. Tidak ada orang yang masuk surga dalam kondisi hangus, hitam legam, atau dalam kondisi seperti orang yang habis terserang penyakit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penciptaan manusia tidak henti-hentinya. Maksudnya berkurang di sini adalah dalam hal kebagusan dan ketinggiannya hingga sekarang. Ketika manusia masuk surga, maka postur tubuh mereka kembali seperti kondisi postur tubuh Adam yang bagus, yang tinggi, walaupunnya sakit-sakitan di dunia tadi, walaupun badannya hancur tabrakan tadi. Tetapi ketika masuk surga, kata Rasulullah, kondisi tubuhnya, dirinya sama persis seperti Adam. Kalau tafsirnya Adam dalam sifat 20 itu artinya tiada, jelaslah. Wujud artinya ada. Nah, kembali kepada sifat 20. Nah, jadi kita turun naiklah, kadang-kadang di atas bahasanya, kadang-kadang di bawah. Nah, dia bisa aja memilih. Nah, buahnya terhambur-hambur, silahkan dipilih tadi. Nah, nama ratik ditinggal. Nah, orang Malaysia mungkin kadang ngerti ditinggal lah. Jadi Adam itu adalah tiada. Arti wujud adanya Allah. Pertama tadi kembali kepada sifat. Ini mungkin harus ditelaah dalam-dalam tadi. Pertama sifat 20 arti wujud. Wujudnya artinya adanya Allah. Nah, wajib Allah tadi adanya wujud. Wujud tadi artinya adanya Allah. Sedangkan Adam itu tiada. Nah, sedangkan Adam tadi artinya tiada. Adam itu artinya ketiadaan. Yang ada tadi hanyalah wujud Allah jua. Yang ada tadi hanyalah wujud Allah jua yang ada.
yang lain tiada. Tiada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah. La mawjudun bihakin illallah. Tiada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah jua. Karena wujud Adam tadi, karena diri Adam tadi hanyalah majar saja, hanyalah bayang-bayang saja, hanya sangka-sangkaan saja. Nah, sesungguhnya yang ada itu hanyalah Allah jua yang ada. Sedangkan Adam tadi artinya tiada. Kalau tiada tadi berarti kosong, tidak ada apa-apa. Nah, sesungguhnya yang ada tadi pada diri Adam itulah sifat Allah. Itulah sifatnya hamba. Yang punya rupa adalah Allah. Yang tidak punya rupa adalah dirinya Muhammad. Itulah sebenarnya hakikat diri Adam tadi. Jadi yang punya rupa, yang punya wujud adalah Allah. Sedangkan yang tak punya wujud, yang tak punya rupa adalah dirinya hambanya. Dirinya lemah, dirinya tak kuasa, dirinya tak memiliki wujud. Si hamba tadi adalah bernama Adam. Nah, yang punya wujud tadi, jadi Adam itu kenyataan daripada Allah, kenyataan daripada hambanya Allah yang bernama Muhammad tadi. Nah, karena Adam tercipta dari tanah. Tanah dari mana asalnya? Tanah daripada air. Air dari mana asalnya? Dibawa oleh angin. Angin dari mana? Nah, daripada nur. Nur daripada mana? Daripada nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada zatnya Allah. Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Adam pun berasal daripada nurnya Muhammad Rasulullah. Jadi Adam tadi berasal daripada Nur Muhammad juga. Sedangkan Nur Muhammad itu sesungguhnya berasal daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nyambunglah tuh. Nah, jadi Adam tuh sebenarnya tiada, yang ada tuh hanyalah Allah saja. Nah, kemudian lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam. Nah, sebelum itu tadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam daripada segenggam tanah yang diambil dari keseluruhan bumi. Maka Bani Adam sesuai dengan kadar tanahnya. Nah, jadi Bani Adam, anak cucu Adam tadi sesuai kadar tanahnya. Dan sesungguhnya tanah tadi berasal mana? Nah, asal tanah ternyata daripada Nur Muhammad juga. Nur Muhammad berasal dari mana? Daripada zat Allah juga, dari Allah juga. Nah, dari tanah. Nah, kemudian nanti apa hubungannya tanah tadi dengan air mani? Nah, ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Adam dan mewujudkannya dari tiada menjadi ada. Jelas kalau Adam tadi tiada, arti Adam itu tiada menjadi ada tadi. Yang ada tuh hanyalah wujud Allah. Yang jadi khalifah itu adalah Adam dari tiada menjadi ada. Dari yang tidak ada wujud menjadi wujud. Dari yang nol sampai yang nampak wujudnya. Yang nampak dirinya itu tiada lain daripada Allah. Sesungguhnya diri tadi innalillah. Sesungguhnya diri tadi berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, memang keterangannya dari tanah. Tanah dari mana? Panjang kan ceritanya tadi. Nah, dari Nur Muhammad dari mana? Maka innalillah.
Jangan dari tanah kembali ke tanah. Nah, ini makam. Innalillahi wa inna ilaihi tanah. Itulah sesungguhnya berdasar dari Allah kembali ke tanah. Iya kata Pak Nawi. Nah, maka sesungguhnya ketika engkau meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, telah berpulang ke rahmatullah. Enak didengarnya. Di dunia aja kadang-kadang Allah kemana? Kembali. Kembali ke tanah. Nah, percaya diri asalnya daripada tanah, percaya. Tapi tanah dari mana asalnya? Nah, misalnya di baju. Nah, di baju. Baju ini dari mana? Dari kain. Kain dari mana? Nah, tentunya dari benang. Benang dari mana? Dari kapas. Nah, macam-macam. Jadi kapas dari mana? Dari pohon kapas. Pohon kapas tumbuh di mana? Tumbuh di tanah. Tanah dari mana? Nah, panjang ini ceritanya 2 hari 2 malam. Kisah wayang. Nah, panjang ceritanya. Nah, bagi orang yang tadi buta hatinya, tidak mau mengenal Tuhannya, cukuplah dirinya tahu asalnya dari tanah, kembali ke tanah ya cukup. Kalau tanah kembali ke tanah, nah itu bukan berarti inna lillah. Itu bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi katanya manusia dari air mani. Nah, dari air mani tadi. Nah, dari air mani tadi. Nah, ini ada di kitabnya tadi. Pengenalan diri dari rahim bapak 40 hari. Nah, itu bernama mada, madi, mani, manikam tadi. Nah, pertama pusat, kedua jantung. Kemudian turun ke wasulbi mutaraid, atau ada otak. Di dalam otak ada lemak, di dalam lemak ada minyak, di dalam minyak ada nur. Dalam nur ada aka. Dalam nur aka itu ada hijabun nur. Di dalam hijabun nur itu adalah hidayamul amanah. Itu amanahnya Allah tadi. Nah, jadi di otak Bapak 7 hari 7 malam. Di tulang belakang Bapak 7 hari 7 malam. Kemudian di wasulbi mutaraid 7 hari 7 malam. Kemudian di tulang dada 7 hari 7 malam tadi. Di pusat 7 hari, kemudian di kalam 7 hari. Jadi genap susunan diri tadi di rahim Bapak itu 40 hari. Jadi berbeda rahim Bapak dengan rahim Ibu tadi. Kemudian dari rahim Ibu diri tadi 9 bulan 9 hari. Atau 7 bulan ditambah 7 hari. Itulah titik noktah. Nah, keterangan ini sudah ada di keterangan, artinya pengenalan diri yang pengajian yang telah lalu bisa disimak. Nah, itu pengenalan diri 1, 2 tadi. Nah, mengenal diri tadi, asal kejadian diri. Nah, jadi tidak perlu kita bacakan jelas-jelas, di sana ada asal kejadian diri insan. Baik bagian yang 1 maupun bagian yang 2, silahkan cari video pengajian yang telah lalu di YouTube tuh sudah ada tadi. Nah, banyak keterangan di hadis kursi tadi. Kemudian Askal Talani rahimahullah menyatakan bahwa Allah benar-benar menciptakan manusia dalam 4 macam. Yang pertama, manusia tanpa bapak dan tanpa ibu. Jadi yang pertama, Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi tanpa ayah dan tanpa ibu, manusia yang diciptakan tadi ialah Adam. Adam tadi dari tiada menjadi ada. Kemudian yang kedua, manusia dari bapak saja tanpa ibu, yaitu Hawa. Nah,
Jadi Hawa tadi daripada bapak saja, tidak ada ibu. Itulah Hawa. Kemudian yang ketiga, manusia dari ibu saja tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian manusia dari bapak dan ibu, nah ini sudah jelas, yaitu diri insan manusia pada umumnya, termasuk diri kita tadi, yang diciptakan dari air yang terpancar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Surah At-Tariq ayat 5 sampai 7. Nah, yaitu tadi setetes air mani. Sesungguhnya air mani ini dari mana berasal? Nah, kembali lagi ke pengajian kita yang telah lalu, ulasan tadi. Sesungguhnya air mani ini adalah berasal daripada sari-saripati makanan yang kita makan tiap hari. Terkumpul tadi menjadi saripati makanan. Itulah menjadi air mani. Nah, kemudian saripati makanan tadi berasal dari mana? Itu daripada tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Seperti nasi yang kita makan tadi, itu berasal dari padi. Jagung yang kita makan tadi, dan tumbuh-tumbuhan lainnya seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya. Yang mana sayur-sayuran yang padi tadi tumbuh di tanah. Sesungguhnya tanaman padi tadi berasal dari tumbuh di tanah, asal dari tanah. Nah, dan tanah tadi daripada mana? Nah, itu asal muasal tadi. Nah, jadi dari tanah. Nah, dari kalau kita sekarang mana dilihat dari tanah, katanya dari hubungan suami istri tidak ada tanahnya. Nah, dilihat tadi. Nah, padahal tadi air mani tadi berasal daripada saripati tumbuh-tumbuhan. Saripati makanan yang kita makan tadi berupa tumbuhan, sayuran dan lain sebagainya, buah-buahan yang asalnya berasal dari tumbuh di tanah. Dan sesungguhnya tanah tadi berasal dari air, dan selanjutnya semuanya tadi berasal daripada nur, nurnya Muhammad Rasulullah. Dan nur Muhammad itu sesungguhnya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas sajalah Pak Asnawilah. Nah, jadi hadis kursinya tadi, Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Ar-Rahman. Ini yang tertulis di hadis kursi tadi. Kemudian sabda lain daripada Rasulullah, Allah menciptakan Adam daripada rupanya. Nah, jadi dari hadis kursi ada keterangan tadi, Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya tadi, yaitu Ar-Rahman. Bahwa Adam mencerminkan sebagai sifat-sifat Allah, seperti berpengetahuan, hidup, mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Karena Adam tadi adanya ganti Allah. Adam tadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin tadi di atas muka bumi, sebagai gantinya Allah. Nah, untuk melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini tadi. Kemudian lagi At-Turbaisiti menyatakan bahwa ulama dalam memahami hadis di atas terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ulama yang tidak berkenan menakwilkannya, disertai keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk dan menyerahkan hakikatnya kepadanya, karena dialah yang mengerti segala sesuatu
pendapat ini salah satu pendapatnya tadi. Nah, salah satu pendapat ulama tadi. Kemudian yang kedua, ulama menakwilkannya bahwa kata majmuk suratir rahman bentuk zat maha pengasih, merupakan penghormatan bagi Adam, bahwa Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuknya yang tiada tandingannya dalam hal kebagusan, kesempurnaan, dan banyak menyimpan manfaat. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, yaitu Ar-Rahman. Nah, tetapi di kitab Darun Nafis tadi sangat jelas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptakan Adam seperti rupanya. Nah, jadi keduanya daripada hadis Nabi juga. Nah, baik yang ini tadi dalam kitab hadis kursi ini tadi, bahwa Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Nah, bentuk daripada Ar-Rahman, yaitu bentuk zat yang pengasih. Nah, sedangkan Ar-Rahman tadi nama Allah. Nah, sama saja dengan rupanya Allah. Nah, si Adam tadi dicipta. Nah, kembali kepada sifat 20 tadi. Arti wujud adanya Allah. Nah, jadi sifat 20 yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang harus satu tadi. Nah, atau sifat jaiz. Seperti yang sering kita dengar tadi. Nah, jadi wujud artinya adanya Allah. Mustahil Adam artinya tiada. Nah, jadi yang ada tadi tiada lain daripada sifat-sifatnya Allah juga. Tiada lain yang ada itu pada diri Adam itu tiada lain daripada segala sifat-sifat Allah, baik yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, yang tahu, yang hidup. Yang melihat dan berkata-kata tadi tiada lain itu adalah sifat Allah juga. Maka dari itulah tauhidul sifat artinya keesaan Allah. Tiada yang bersifat kecuali hanya sifat Allah jua yang ada. Tiada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah jua yang ada. Tiada yang melihat kecuali Allah jua. Sedangkan Adam tiada melihat, tiada mendengar, tiada tahu, tiada berkata-kata. Sesungguhnya yang memiliki wujud, yang nampak itu tiada lain daripada wujud kenyataan Allah jua. Jadi wujud kenyataan Allah jua Adam tadi. Nah, kemudian sifat Adam melihat tadi tiada lain daripada sifat Allah jua. Nah, jadi melihat Adam tadi itu sifat Allah. Nah, sama dengan anak cucunya tadi, ya Pak Arbani Amiruddin, anak cucu Adam tadi. Maka tengoklah kepada dirimu. Nah, yang melihat itu adalah Allah. Yang mendengar itu adalah Allah. Yang mewujud itu tiada lain daripada sifatnya Allah. La maujudun bihakin ilallah. Tiada yang mewujud pada hakikatnya kecuali hanyalah wujud Allah jua. Nah, jadi wujud Adam tadi hanyalah mazhar saja. Hanyalah bayang-bayangan saja. Hanyalah majas saja tadi, yang sebenarnya pada hakikatnya yang ada itu tiada lain daripada Allah jua. Nah, jadi sifat Allah jua. Nah, jadi kalau seorang raja turun jadi hamba, jadi pelayan tadi, nah, bagi yang tak mengenalnya akan sulit melihat rupanya. Melihat rupanya, melihat bentuknya, melihat wajahnya, karena dia tak
mengenal sang tuan raja. Tetapi bagi orang yang makrifat dengan raja tadi, mengenal raja, orang yang mengenal kan dia pernah bicara, dia pernah berjumpa, dia pernah bertatap muka, bahkan dia pernah ngobrol bareng, ngobrol bersama, tidur bersama tadi, tinggal bersama. Inilah orang yang saling kenal mengenal tadi, orang yang mengenal. Jadi di dalam berbuat segala sesuatu tadi, hendaklah engkau di dalam beramal, hendaklah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada tauhidul sifat. Nah, semuanya tadi kita kembalikan kepada tauhidul sifat, bahwa segala sifat yang ada di alam semesta ini, pada diri ini, adalah tentunya sifat Allah. Nah, semuanya adalah sifatnya, semuanya adalah miliknya. Jadi yang di timur tadi apa isinya? Yang di timur tadi apa Pak Asnawi isinya? Nah, semuanya adalah milik Allah, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, batu, sungai dan lain sebagainya, ikan, manusia tadi, barat, semua kiri kanan atas bawah tadi adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah. Termasuk anak cucu Adam tadi, termasuk diri Adam tadi adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perbuatan yang ada itu pada alam semesta ini, pada hakikatnya tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah jua. Nah, jadi yang berbuat tadi adalah perbuatan Allah jua, tiada lain daripada perbuatan Allah. Nah, kemudian lagi tadi 9 hari. Nah, si noktah ini 9 hari, 9 bulan atau 7 bulan plus 7 hari si noktah ini. 1 hari pujinya adalah hu. Kemudian 3 hari pujinya adalah Allah. Kemudian 7 hari innallah, artinya hanya Allah saja. Kemudian 4 bulan 4 hari pujinya adalah turabun nur, tanah nur. Kemudian 7 bulan 7 hari subhanallah, maha suci Allah. Kemudian 8 bulan 8 hari pujinya lagi alhamdulillah. Ini seperti Adam yang bersin tadi, diberi kuasa oleh Allah mengucapkan alhamdulillah, pujian bagi Allah. Sama seperti anak lahir, ada yang wahin biasanya. Nah, kemudian 9 hari, 9 bulan 9 hari pujinya adalah inna ana amana, sesungguhnya aku beriman, pembawa amanahnya Allah. Lahir si Adam tadi turun ke dunia. Nah, tadi aku ujarnya. Nah, kalau orang kedua tadi menyebutnya dia. Nah, 3 hari Allah. Kemudian 7 hari memuji lagi dirinya, innallah, hanya Allah. Nah, sampai 9 bulan 9 hari keluarlah dari rahim ibu, lalu bunyinya inna ana amana, sesungguhnya aku beriman, pembawa amanahnya Allah. Si aku tadi beriman, pembawa amanahnya Allah. Turun si Adam tadi, turun ke dunia tadi. Arti wujud artinya ada. Mustahil Adam artinya tiada. Yang artinya ada, tiada mungkin tiada tadi. Yang tiada tak mungkin ada. Jadi kalaunya ada tetaplah ada, kalaunya tiada tetaplah tiada tadi. Mana yang mustahil, yaitu akuan agir kita, yaitu pengakuan, akuan daripada diri kita ini yang tiada. Sebenarnya akuan yang ada tadi, aku yang beriman tadi,
tiada lain daripada pengakuannya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha tahu tadi, yang maha hidup. Tiada lain daripada Allah. Wajib Allah taala ada. Tidak sah marifatnya bila tidak mengetahui asal kejadian dirinya tadi. Maka makrifat tadi hendaklah terlebih dahulu mengenal dirinya. Bila mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya tadi. Nah, bila mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Bila mengenal dirinya, niscaya binasalah wujud dirinya atau mati di dirinya. Karena orang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, jadi Adam ini kenyataan daripada Allah. Adam ini tajalinya Allah, tajalinya Muhammad. Jadi Adam ini kenyataan Allah, kenyataan Muhammad. Manakah Adam tadi? Tampak kepada diri kita tadi, tampak kepada anak cucunya tadi, anak cucu Adam tadi. Nah, si anak cucu Adam tadi. Nah, kemudian lagi ada sedikit lagi. Nah, ini sebelum kita tutup pengajian tadi. Abu Sa'ud rahimahullah juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Nah, kalau burung saja, kalau sudah akrab dengan pemiliknya, kalau dikasih tangan seperti ini, dia akan hinggap di bahu. Nah, dia akan jinak, dia mengerti siapakah tuannya. Tetapi manusia yang diberi akal, nah, oleh Allah tadi, diberi nafsu oleh Allah, diberi akal oleh Allah, tetapi tidak tahu akan Tuhannya, bahkan lebih rendah daripada seekor binatang tadi. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia lebih mulia daripada malaikat dan binatang. Dimuliakan Allah diri manusia tadi, karena diri manusia atau diri Adam ini adalah dicipta Allah daripada rupanya, dicipta Allah daripada bentuknya Ar-Rahman. Nah, dimuliakan Allah Adam tadi beserta anak cucunya tadi, bagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah tadi. Nah, jadi ada yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan. Nah, hatinya tadi. Nah, maka isilah hatimu dengan mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku tadi hanya ada Allah saja. Nah, ayam tuh tahu dengan pegustiannya. Bila kurr aja pegustiannya, dipanggil pegustiannya, dikasih beras, datang ayam. Nah, tetapi engkau dipanggil Allah tadi, nah, karena buta mata hatimu tadi, engkau dipanggil oleh Allah, tetapi engkau tak pernah datang. Kalau manggil Allah sering, nah, manusia tadi saling memanggil Allah. Nah, tetapi bila Allah menemui dirinya, nah, karena buta mata hatinya, maka tak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
sering menyebut nama Allah. Pas Allah hadir bingung. Nah, tak melihat karena buta mata hatinya. Padahal sering menyebut nama Allah. Nah, sering menyebut nama Allah. Allah senang dengan orang yang hendak mengenalnya. Allah begitu senang orang yang hendak berjumpanya tadi. Nah, Allah senang orang yang hendak berjumpa dengan dirinya. Allah begitu senang orang yang hendak mengenal dirinya tadi. Nah, bila engkau tak mau mengenal Allah, Allah pun tak mau memperkenalkan dirinya. Nah, jelas sajalah Parbani. Nah, bila engkau tak senang dengan Allah, Allah pun tak akan senang. Kemudian lagi, nih sebagai penutupan, semua manusia bebas memilih amal perbuatannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Rabb-Mu. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Maka barang siapa ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, jelas saja itulah. Nah, jadi siapa yang hendak kafir, kafir aja Tuhan. Nah, siapa yang hendak beriman, beriman. Maka gunakanlah amanah tadi di jalan Allah. Nah, amanah Allah tadi di jalan Allah. Apa amanah Allah kemarin? Pakaian yang diberikan oleh Allah kepada diri tadi. Pakaian yang diberikan Allah kepada diri insan tadi. Apa pakaiannya? Pertama, namamu gunakan di jalan Allah. Kedua, tubuhmu gunakan di jalan Allah. Ketiga, hatimu gunakan di jalan Allah. Kemudian nyawamu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam tadi. Kuasamu, tahumu, melihatmu, mendengarmu, hidupmu, kalammu tadi gunakan di jalan Allah. Karena itu amanahnya Allah. Jadi nyawa tadi hendaklah di jalan Allah. Jangan nyawa tadi di jalan orang atau di jalan orang halus. Nah, nyawa, artinya nyawa tadi di jalan Allah. Nah, itu nyawa yang mendengar, nyawa yang melihat, nyawa yang berkata-kata, itu nyawa yang manggut-manggut. Maka gunakan nyawa tadi di jalan Allah. Nyawa tadi sesungguhnya dari Allah. Mendengarlah tuh, yang mendengar tuh nyawa. Maka gunakan nyawa tadi di jalan Allah. Jelas saja itulah. Nah, nyawa tuh yang manggut-manggut. Nah, yang manggut-manggut tadi, yang mendengarkan tuh nyawa. Nah, nyawa tuh berasal daripada Allah. Nyawa tuh sifat Allah. Kadada lain, tiada lain. Nyawa tadi adalah sifat Allah. Maka gunakan nyawa tadi sebagai amanah Allah. Nyawa duduk, nyawa melihat, nyawa mendengar, nyawa bicara, nyawa berbaring dan lain sebagainya. Gunakan nyawa tadi. Si nyawa tadi benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan nyawa ingkar lawan Tuhan. Jangan nyawa tadi ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaklah nyawa tadi selalu beriman dan selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ya kalau lah nyawa tadi. Nah, nyawa kada mendengar. Kalau pina dicabut Allah amanah. Nah, jadi amanah Allah adalah salah satunya nyawa. Kemudian lagi ruhmu itu pun adalah amanahnya Allah. Allahu ruhun, Muhammad jasadun. Kemudian lagi akuan di dirimu pun adalah amanahnya Allah.
yang hendaknya engkau gunakan di jalan Allah jua. Nah, sekiranya cukup pengajian malam hari ini. Nah, atas segala kesalahan, kehilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, baik ucapan yang kurang pantas, kurang enak didengar, mohon maaf, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.